Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video dokumentasi sebagai syarat tugas penelitian kuliah lapangan kami dengan tema analisis penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Natuna. Sebelum memulai video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri Hafiz Ramadan, NIM 2205040098. Perkenalkan, saya Faisal Zaki dengan NIM 2205040116. Perkenalkan, nama saya Heri Rahmat Cahyadi, NIM 2205040079. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Halidi, NIM 2205040075. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Zaifullah dengan NIM 2205040121. Syarat tugas penelitian kuliah lapangan kami dengan tema Analisis penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Natuna. Saya hitung 3, 2, 1. Tenggelamkan. Kembali di kabar utama, pemirsa, tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyergap 2 kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara. Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan karena para pelaku berusaha kabur dari kejaran petugas. Akibatnya di wilayah Natuna masih banyak terjadi praktik illegal fishing. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyebut beberapa negara tetangga masih ada yang melakukan illegal fishing, diantaranya Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 2 kapal berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara. Tembakan terpaksa dilepaskan tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mulai dari mana? Perkenalan, silakan. Mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak. Kami Dari sendiri atau berdua? Apanya? Pak atau? Selamat siang Pak Asmar. Nomornya Pak? Saya. Pak ya. Asman. Asman. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Haji ingin mewawancarai Bapak terkait laporan kami, yaitu penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Laut Natuna, yaitu illegal fishing. Ya. Pertama ini kami mau nanya Pak, apa dampak penangkapan ikan ini secara ilegal terhadap ekosistem laut kita? Lu perkenalan dulu Mas, nama Sopo. Nama masing-masing Pak? Iya. Nama saya Andri Hafiz Ramadan. Nama saya Heri Rahmat Cahyadi. Nama saya Faisal Zaki. Nama saya Abdurrahman Halidi. Nama saya Muhammad Agung Zaifullah. Saya tanya bilang ya. Saya bertiga asli Tanjung Pinang. Dari Limon. Sehubungan dengan tugas kuliah apa tuh?
delik-delik di luar KUHP. Delik-delik di luar KUHP. Jadi fokusnya ke Undang-Undang 31 perubahan 45 perikanan. Apa enggak? Kurang Pak. Masalah Perikanan itu undang-undang sebenarnya banyak yang mengatur. Ini kalau terkait dengan perikanan, Undang-Undang 31 2014 perubahan sampai 2004 perubahannya di Undang-Undang 45 tahun 2014 tentang perikanan. Nah, yang mau ditanyakan apa? Yang pertama itu kami mau nanya dampak penangkapan ikan ilegal terhadap ekosistem laut ini apa Pak di kawasan Laut Natuna itu? Dampak Penangkapan ikan secara ilegal yang ada di kawasan terhadap ekosistem laut. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Illegal fishing di Laut Natuna dan Natuna Utara itu memang masih kerap terjadi, terutama dilakukan oleh nelayan asing. Mereka menggunakan alat tangkap yang di negara kita itu dilarang. Mereka menggunakan fire troll maupun troll. Fire troll itu biasanya ditarik oleh 2 kapal. Kalau troll biasa 1 kapal. Kerusakan yang ditimbulkan terhadap ekologi lingkungan akibat alat tangkap troll itu sangat nyata, bisa merusak terumbu dasar perairan ya, karena proses pengoperasiannya yang ditarik. Di dasar perairan itu batu karang, kemudian sedimentasi perairannya juga akan terganggu dengan aktivitas itu, dan itu sangat tidak baik untuk keberlangsungan SDI, sumber daya ikan kita sendiri. Jadi itu dari aspek lingkungan, di pengaruhnya terhadap lingkungan itu seperti itu. Sebagai contoh, dulu di tahun 80-an, nanti silakan baca lagi referensinya kalau saya salah, kita pernah melegalkan bukan Harimau. Ya, bukan harimau, itu troll. Jadi bahasa internasionalnya troll. Bahasa kitanya bukan harimau. Itu di wilayah Indonesia dulu pernah dilegalkan. Sampai sekarang juga ada yang dilegalkan, tapi dalam tidak semua daerah. Artinya ada di beberapa part daerah. Kalau kita menyebutnya di undang-undang di peraturan perikanan itu ada zona WPP, namanya wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Itu terbagi dari beberapa WPP. Nah, Laut Natuna itu masuk dalam WPP 711, termasuk juga Laut Natuna Utara dan Laut Banda itu masuk dalam WPP 711. Bukan Laut Banda, Belitung itu mana? Laut apa? Selat Kalimantan. Selat Kalimantan. Jadi Laut Natuna, Natuna Utara dan Selat Kalimantan itu masuk di dalam WPP 711, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Nah, di wilayah 711 ini apakah alat tangkap itu ada, tapi dia di atas ZEE, di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, tapi ketentuannya mengikuti ketentuan pemerintah, artinya besaran mata jaringnya seperti apa. Nah, yang ilegal itu biasanya dilakukan oleh negara-negara asing, ya seperti Filipina dan Thailand. Mereka masuk ke perairan teritorial Indonesia atau ZEE Indonesia tanpa izin, dan pemerintah di Republik Indonesia sampai saat ini juga belum melakukan ratifikasi terhadap undang-undang. Artinya memang untuk penggunaan kapal asing itu belum disetujui oleh pemerintah, jadi memang itu tindakan yang ilegal. Nah, kembali lagi, dulu kita pernah mendengar bagan si api-api sebagai penghasil ikan. Mungkin kawan-kawan belum pernah dengar dulu.
pernah dilegalkan, namun sampai saat ini pengaruhnya masih sangat terasa. Sampai saat ini sumber daya masih belum bisa terpulihkan akibat dari legalisasi alat tangkap. Jadi makanya itu dilarang oleh pemerintah hanya di bagian-bagian tertentu yang sudah dimodifikasi di dalam WPP Indonesia yang boleh menggunakan. Itu kalau ilegal sendiri kan pertama tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, di luar ketentuan peraturan dan undang-undang, itu dikatakan ilegal. Termasuk kalau kapal Indonesia juga menggunakan alat itu, ya ilegal juga karena dia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang. Itu gambaran secara pengaruhnya terhadap ekosistem. Jadi beberapa kajian menimbulkan dampak yang luar biasa berpengaruh terhadap keberlangsungan sumber daya ikan. Kemudian ini, apa ada langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh Bapak untuk mengurangi penangkapan ikan ilegal itu secara lebih efektif? Nah, mungkin bukan oleh saya, ya, oleh pemerintah. Tentunya pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan penggunaan maupun penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PPP Republik Indonesia, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Jadi alat tangkap yang ramah lingkungan itu juga diatur supaya tidak terjadi bentrokan antara sesama nelayan. Pemerintah sudah mengatur regulasi tentang alat tangkap di net, ukuran kapalnya sekian GT, itu beroperasinya di jalur berapa. Jadi di dalam pengaturan pemerintah di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia itu sesuai dengan Permen KP nomor 36 tahun 2023, kalau salah nanti perlu dicek kembali, saya 36 yang terbaru, itu sudah diatur tentang pengangkatan tentang penempatan alat penangkap ikan dan jalur penangkap ikan di wilayah perikanan terukur. Itu sudah diatur. Jadi ada beberapa zona yang dibagi. Ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, zona 1 ini sekian 0 sampai dengan 2 mil, kemudian itu 1A, kemudian 2 sampai dengan 4 mil itu disebut dengan 1B. Nah, ini untuk pengaturan alat tangkap nelayan tradisional. Nah, di atasnya sesuai dengan kewenangannya adalah kewenangan pemerintah provinsi 0 sampai dengan 12. Jadi 4 sampai 12 itu juga sudah diatur alat tangkapnya yang diperbolehkan apa, yang tidak diperbolehkan apa, itu sudah diatur dalam Permen KP. Jadi pemerintah sudah mengatur itu. Nah, upaya kami sebagai pengawas perikanan adalah berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di dalam melakukan operasi penangkapan ikan untuk menghindari hal-hal yang ilegal, pemerintah sudah menetapkan pertama tentang proses perizinannya. Setiap kapal perikanan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar kegiatannya menjadi kegiatan yang legal. Kemudian kami melakukan ada yang namanya SPKP. SPKP itu sistem pemantauan kapal perikanan. Untuk kapal-kapal di atas 30 GT dilengkapi dengan PMS, namanya Vessel Monitoring System. Jadi itu untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menekan tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia, tidak hanya di perairan Natuna. Untuk perairan Natuna, pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya di atas 12 mil melakukan kegiatan pengawasan juga, melakukan patroli. Mungkin kapal-kapal, ada pernah dengar kapal-kapal hiu, Orca. Nah, itu ada kapal-kapal patroli milik KKP di bawah PSDKP yang melakukan perodaan atau pengawasan di wilayah PPP Republik Indonesia. Nah, di 12 mil itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan.
kami juga punya kapal Perda 01. Nah, itulah yang melakukan pengawasan di wilayah perairan sesuai dengan kewenangannya untuk menekan angka illegal fishing tadi. Itulah upaya pemerintah, termasuk membuat regulasi-regulasi bagaimana kapal itu sebelum dia berangkat, apa yang harus dia penuhi. Nah, kami juga melakukan pengecekan kapal. Tadi saya dari Kijang, mohon maaf, dari jam 1 ya, Pak. Dan saya piket di Kijang itu bagian daripada SPKP, pemantauan kapal perikanan. Jadi kapal yang mau berangkat kita cek kelengkapannya, kesesuaiannya dengan alat tangkap dengan kapalnya. Itu adalah bagian dari pencegahan terhadap tindakan ilegal. Ini dulu. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara masyarakat ini dapat berkontribusi dalam melaporkan kasus penangkapan ikan secara ilegal ini? Pertanyaan yang bagus. Jadi memang dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat memberikan mendorong pada masyarakat untuk dapat bersama-sama dalam mengawasi kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di Republik Indonesia maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dari kegiatan-kegiatan yang ilegal itu sebenarnya telah memiliki dasar hukum di dalam Undang-Undang Perikanan tersebut. Dalam Undang-Undang Perikanan pasal 63 atau 64, juga nanti bisa dibuka lagi. Memang peran serta masyarakat itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya perikanan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini di kami dikenal dengan namanya Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas, yang saat ini sudah tersebar di seluruh provinsi Kepulauan Riau, atau di semua kabupaten kota menjadi Pokmaswas. Upaya-upaya yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan Pokmaswas adalah dengan cara melihat, mendengar, dan melaporkan. Jadi ketika mereka melihat ada tindakan ilegal atau mendengar ada kegiatan ilegal, mereka melaporkan kepada kami. Kamilah sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan atau merespon laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kita seperti itu. Memang masyarakat itu sangat kita harapkan dalam pelibatan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal itu dapat terpantau baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat, dapat tercegah. Jadi, ya, kami juga sering memang beberapa kasus yang kami tangani adalah hasil dari laporan masyarakat terhadap tindakan ilegal, baik itu yang bersifat destruktif ya, atau merusak, maupun di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sangat memungkinkan untuk masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam pengawasan sumber daya. Cara masyarakat itu melapor itu gimana? Nah, untuk caranya melapor biasanya langsung bisa melalui media. Saat ini kami sedang melakukan upaya untuk membuat semacam call center atas laporan seperti itu melalui media website, dan bisa juga langsung karena kami kadang-kadang bermitra dengan Pokmaswas langsung memberikan info lewat SMS atau WA, WhatsApp, atau mereka juga datang ke kantor
cabang dinas kami yang ada di Kabupaten Kota. Jadi untuk pengetahuan, kami memiliki 5 kantor cabang dinas yang berada di Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna, Anambas, dan Kota Batam. Masyarakat bisa langsung menyampaikan laporannya ke saya maupun baik secara lisan maupun tulisan. Di dalam selama ini Bapak menjabat, apakah ada kasus yang terjadi, Pak? Banyak, di banyak kasus. Salah satu di tahun 2019 adalah kasus bom sepatu fisik. Bom terjadi ketika itu terjadi di Kabupaten Bintan, di Kecamatan Tamblan. Sudah dilakukan penuntutan dan sudah dekat. Saat ini kayaknya hampir 2 sampai jalan hukuman. Kemudian ada beberapa kasus lain kita alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita amankan. Kita amankan alatnya, kita sita. Izin saya katakan siap dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap dan siap. Enggak juga dan enggak juga. Siap. Batam Selatan di Batam ya, kami SK perjalanannya ada. Siap. Siap Komandan. Jawab Komandan. Waalaikumsalam. Menurut Bapak sendiri, apakah ada pola atau tren tertentu yang dapat membantu Bapak dalam mengidentifikasi kasus penangkapan ikan ilegal dengan lebih efektif? Menurut Bapak sendiri, apakah ada pola atau tren tertentu yang dapat membantu Bapak dalam mengidentifikasi kasus penangkapan ikan ilegal dengan lebih efektif? Untuk saat ini belum ya. Selain dari kegiatan laporan, kemudian perondaan atau patroli, yang memang belum, dan pemantauan, memang belum ada sistem yang bekerja lebih optimal dalam melakukan pemberantasan terhadap illegal fishing. Ya paling di teman-teman di PSDKP itu saja mungkin sudah punya teknologi yang lebih canggih, pakai satelit untuk memantau pergerakan kapal yang masuk maupun keluar di PDP Indonesia, itu bisa terpantau. Itu yang lebih canggihnya seperti itu sementara. Untuk tindakan lain kita masih ya paling ya dari laporan masyarakat, pemantauan atau fasilitas langsung sudah berjalan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih maraknya illegal fishing ini? Apakah karena sudah lemahnya regulasi atau punya pengawasan atau faktor geografis? Kalau regulasi kita tidak, ya, regulasi itu sudah mencakup faktor kelemahan yang paling besar, itu memang untuk pengawasan ini harus memiliki personil cukup besar, kemudian kosnya juga yang lumayan, dan penyadaran masyarakat mungkin harus dilakukan secara masif. Penyadaran ini artinya banyak dari masyarakat kita yang melakukan kebiasaan-kebiasaan, tapi sebenarnya kebiasaan itu sudah diatur bahwa itu nggak boleh menurut pemerintah. Nah, penyadaran ini yang harusnya kita lakukan secara masif, secara bersama-sama
polisi juga bisa bersama-sama mensosialisasikan bahwa bom itu tergantung kepada kejahatan di bencana, kemudian virus itu juga kejahatan yang masih marak dilakukan oleh nelayan lokal di daerah Natuna kan salah satunya. Ini yang mungkin oleh ini harus himbauan atau sosialisasi secara regulasi dari sisi pemerintah sudah sangat ketat. Tinggal implementasi dan pengawasannya yang harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya pemerintah tapi oleh seluruh stakeholder yang ada. Dalam beberapa terakhir tahun ini Pak, tingkat penangkapan ikan ilegal ini di kawasan Laut Natuna ini apa terjadi peningkatan atau penurunan Pak? Secara nasional terjadi penurunan, berkurangnya kapal-kapal asing yang diekspor atau dibawa oleh kawan dari pangkat tersebut akibatkan. Namun masih terjadi. Kemudian ada seberapa besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari praktik illegal fishing? Hitungan ekonominya besar. Di sini saya nggak berani menyebutkan angkanya karena memang harus sosialisasi, tapi dampaknya sangat besar. Bisa miliaran dan bisa triliun. Ya, jadi rata-rata adalah kalau ada kapal asing untuk ikan sekian ton kita kalikan yang harga ikan sudah ya ada. Menurut Bapak, bagaimana caranya dapat meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dalam menghadapi laporan masyarakat tentang penyebabkan ikan ilegal? Bagaimana menurut Bapak cara dapat meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dalam menghadapi laporan masyarakat tentang penangkapan ikan ilegal? Ya, tentu kita juga harus menyaring laporan dari masyarakat. Artinya semua kadang-kadang laporan itu kan dugaan. Dugaan itu kan belum tentu memiliki yang pasti. Efektivitasnya, profesionalitasnya kan tentu harus apapun laporannya kita tanggapi. Dalam penanggapan itu kita harus menelusuri kebenaran informasi yang disampaikan dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang kita temukan. Itu sebagai dasar dalam melakukan. Apakah kemudian kita di dalam melakukan setiap laporan itu harus kita tanggapi? Harus. Karena masyarakat tidak akan mau melaporkan lagi kalau kita tidak melakukan penanggapan terhadap laporannya. Terlepas nanti apakah semua persoalan yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa kita tangani tergantung kepada hasil temuan kita semua kita melakukan verifikasi terhadap laporan. Kalau seperti itu, ya kita secara tidak langsung juga bertanggung jawab kepada masyarakat yang melapor. Nah, walaupun laporan itu kami tidak bisa lakukan pertanggungjawaban atau melakukan tindak lanjut terhadap hasil laporan itu, ya kita sampaikan bahwa apa yang Bapak sampaikan sudah kita telusuri dan kami tidak bisa melakukan tindak lanjutnya karena kekurangan bukti dan kurang akurasinya laporan itu juga menjadi salah satu instrumen yang penting bagi kami bisa melakukan penindakan terhadap laporan. Jadi kita tidak mungkin namanya penegak hukum harus mempertimbangkan sisi hukum kan. Laporan itu kan hanya sifatnya dugaan, tapi selama buktinya itu belum bukti atas pelanggaran itu belum kita dapatkan secara jelas, dan kita belum bisa melakukan proses. Kalau Bapak ini kan di sini bisa diberikan sama nelayan kita.
itu bisa dipidana. Iya, jadi illegal fishing itu adalah kegiatan yang ilegal. Nah, di dalam undang-undang kita untuk saat ini tergantung jenis kegiatannya, jenisnya seperti apa. Atau kalau dia melakukan di undang-undang perikanan itu ada dua, ada kejahatan, kemudian ada pelanggaran. Kejahatan itu seperti destructive fishing, ngebom, bius, ya, itu kejahatan. Nah, pelanggaran itu bisa bersifat administratif, misalkan dia tidak punya izin, melanggar jalur penangkapan. Nah, terhadap kejahatan ini tentu bisa dipidana. Nah, terhadap pelanggaran ini kita lihat lagi, bisa juga memenuhi unsur pidana, bisa juga tidak. Nah, untuk saat ini di perikanan sendiri setelah pasca undang-undang Cipta Kerja menganut asas ultimum remedium. Jadi dalam kita dalam melakukan penegakan hukum, pidana itu menjadi sanksi terakhir. Dilakukanlah restoratif justice dengan penggunaan sanksi administratif. Itu yang lebih kita lakukan sesuai dengan tuntutan perkembangan regulasi yang sekarang. Ini bukan tidak ada kemungkinan, ada kemungkinan juga. Dan kalau destructive fishing yang dilakukan oleh nelayan kita itu merusak lingkungan, bisa pidana. Tapi kalau yang sifatnya administratif, kita larinya ke sanksi administratif. Kalau untuk kapal asing tersebut Pak, Iya. itu kapalnya itu ditindaklanjuti seperti apa Pak? Apakah disita, apakah dihancurkan? Ya. Kalau kapal asing itu sanksinya pidana. Nah, untuk terhadap kapalnya tentu kan ini berdasarkan putusan pengadilan. Nah, ketika putusan pengadilan itu kebanyakannya disita itu negara. Bapak, sebetulnya yang mau kami tanyakan. Terima kasih pertanyaan karena sudah menjawab pertanyaan. Untuk sudah memberikan waktunya Pak, untuk memberi tugas